Halo semuanya, kenalin aku Fadila Nurpa, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini, di video kali ini, kita akan membahas sedikit dan berkenalan dengan apa itu P2P lending dan juga crowdfunding. Dan di sini juga kita akan mereview sedikit mengenai aplikasi yang menerapkan P2P lending ini, yaitu Coinworks dan juga aplikasi Kitabisa sebagai salah satu aplikasi yang menerapkan crowdfunding. Oke, sebelum kita mulai ke review aplikasinya, kita sedikit berkenalan dulu dengan apa itu P2P lending. Jadi, P2P lending atau peer-to-peer lending ini merupakan sebuah model pembiayaan modern yang secara langsung mempertemukan antara pihak pemberi pinjaman atau yang biasa disebut dengan lender dengan pihak peminjam atau borrower melalui platform digital. Jadi, P2P lending ini beroperasi tanpa keterlibatan lembaga keuangan tradisional seperti bank yang biasanya berfungsi sebagai perantara dalam proses pinjam-meminjam sebuah dana. Nah, karena P2P lending ini merupakan atau beroperasi melalui platform digital sehingga eh, dapat menawarkan proses pinjam meminjam yang lebih efisien dan juga sederhana. Oke, seperti yang sudah disinggung di penjelasan tadi, jika P2P ini merupakan sebuah model pembiayaan yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan juga peminjam, lantas bagaimana proses singkatnya atau cara kerja dari P2P sendiri ini? Jadi, proses P2P lending ini dimulai ketika borrower itu mengajukan pinjaman di platform dengan menyertakan jumlah, jangka waktu, dan juga tujuan dari dananya. Lalu platform akan menilai risiko dari borrower dan jika lolos nantinya akan menampilkan permohonan ke marketplace digital yang memungkinkan lender untuk memilih investasi berdasarkan return dan juga risiko yang diinginkan. Setelah dana terkumpul, nantinya platform akan menyalurkan ke borrower yang akan membayar pinjaman melalui cicilan dengan bunga. Dan pembayaran ini kemudian akan didistribusikan ke lender sebagai pengembalian investasi, menjadikan proses P2P lending ini berjalan lebih efisien dan juga membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi borrower. Oke, sudah cukup berkenalannya. Selanjutnya kita akan mereview aplikasi Coinworks sebagai salah satu aplikasi yang menerapkan konsep dari P2P lending ini.
Nah, karena kita sudah berkenalan dengan apa itu P2P lending dan juga sempat mereview salah satu aplikasi yang menerapkan konsep dari P2P lending itu sendiri, yaitu Coinworks. Selanjutnya kita akan beralih dan berkenalan dengan apa itu crowdfunding. Jadi, crowdfunding merupakan salah satu metode penggalangan dana modern yang menawarkan kesempatan pendanaan bagi proyek kreatif, sosial, ataupun bisnis tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Model ini sangat fleksibel dan juga memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi mendukung inisiatif yang sesuai dengan nilai ataupun minat mereka. Dan crowdfunding sendiri ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana saja, tetapi juga menjadi alat validasi, pemasaran, dan juga jaringan yang dapat memperkuat keberhasilan proyek. Namun, transparansi, komitmen, dan juga manajemen yang baik juga sangat penting dalam menjalankan kampanye crowdfunding ini agar kredibilitasnya penggalangan dana ini dapat terjaga dan kepercayaan publik juga meningkat. Oke, karena kita sudah mengenal dan tahu apa itu sebenarnya crowdfunding, yang selanjutnya kita akan mereview salah satu aplikasi yang menerapkan konsep dari crowdfunding ini, yaitu Kitabisa. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Kitabisa. Jadi aplikasi Kitabisa ini merupakan aplikasi yang membantu kita yang ingin melakukan donasi dengan mudah dan cepat tanpa ribet ya, karena kan ini bersifat digital. Jadi kita bisa melakukan donasi kapan saja, di mana saja, dengan mudah hanya menggunakan perangkat yang kita punya. Nah, jadi ini merupakan beranda dari Kitabisa. Ada banyak fitur yang bisa kita coba dan explore ya teman-teman. Oke, kita mulai mungkin dari donasi saja terlebih dahulu. Jadi di sini untuk kalian yang ingin melakukan donasi itu ada beberapa macam dan pilihan yang bisa kalian pilih untuk melakukan donasi. Apakah itu donasi untuk orang-orang yang terkena bencana alam, balita dan anak sakit, bantuan medis dan kesehatan, kemanusiaan, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Ataupun kalian juga bisa memilih donasi yang akan kalian salurkan ini untuk untuk siapa dan di mana gitu, dengan pilihan yang kita bisa lihat di sini. Jadi di sini juga tercantum ya, misalkan terkumpul donasi yang sudah terkumpul untuk misalkan selamatkan anak duafa dan untuk kesehatan yang lebih baik. Nah, di sini juga sudah terkumpul misalkan 33 juta sekian, dan untuk sisa harinya sendiri itu ada 98 hari lagi. Jadi kalian bisa berdonasi untuk kasus yang ini, ataupun kalian juga bisa mencari kasus-kasus lain yang mungkin bisa menggerakkan hati kalian untuk ikut berdonasi. Oke, yang selanjutnya di sini juga ada fitur saling jaga. Di sini juga bisa kalian explore ya. Oke, di sini loading terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kalian harus verifikasi ini dulu ya teman-teman, data diri untuk bisa mengakses fitur saling jaga ini. Jadi saling jaga ini merupakan salah satu program untuk tolong menolong antar anggota untuk menyiapkan santunan sebelum terjadinya musibah. Kita kembali ke beranda. Lalu di sini juga kalian bisa melengkapi kalender kalian. Jadi misalkan kalian sudah berdonasi di tanggal sekian, jadi bisa kalian bisa kalian tandai, dan mungkin bisa juga dijadikan sebagai pengingat ya teman-teman. Kalau misalkan di hari ini, di tanggal itu kalian berdonasi.
Oke, karena di sini juga ada beberapa fitur ya teman-teman. Di sini ada donasi otomatis, ada donasi, ada zakat. Kita bisa lihat fitur-fiturnya secara lebih lengkap dengan mengklik fitur lainnya. Di sini juga ada tidak hanya berdonasi, kalian juga bisa melakukan aktivitas. Ada voluntary, yaitu jika kalian berkenan menjadi sukarelawan untuk kegiatan sosial, bisa kalian lakukan di sini untuk pendaftaran ataupun untuk informasi lebih lanjutnya. Lalu di sini juga ada donor darah, terus ada kolaborasi CSR, akikah warga, Muslim Daily untuk kalian misalkan yang ingin membaca Quran dan juga mengecek jadwal untuk sholat. Di sini juga ada wakaf produktif. Terus di sini juga ada saling jaga yang tadi juga. Lalu ada koperasi, kita bisa juga ada cicilan kurban untuk kalian yang ingin mempersiapkan kurban kalian mulai dari sekarang. Itu bisa kalian lakukan di fitur ini. Dan tentu saja fitur donasi di sini ada beberapa pilihan ya, ada donasi, lalu ada galang dana, ada donasi otomatis dan juga zakat. Oke, karena kita di sini berniat untuk melakukan donasi, kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan di sini kalian ingin berdonasi. Caranya mudah, kalian masuk ke fitur donasi, lalu di sini kalian tinggal pilih saja, misalkan kalian ingin berdonasi untuk apa? Apakah untuk bencana alam atau yang lain sebagainya. Tapi di sini saya ingin memilih dari kasus-kasus yang bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Oke, jadi misalkan kita berdonasi untuk di bidang kesehatan nih teman-teman. Jadi kalian bisa klik saja untuk donasinya. Kalian juga bisa lihat di sini orang-orang berdonasi banyak ya teman-teman. Bisa kalian donasi sekarang. Nah, di sini kalian bisa pilih nominalnya misalkan, ataupun kalian bisa langsung ketik di sini ya teman-teman. Misalkan berapa yang ingin kalian donasikan. Lanjutkan pembayaran, dan di sini kalian bisa melakukan pembayaran dengan mudah, cepat, dan banyak pilihannya. Kalian bisa melakukan pembayaran dengan QRIS, GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan kalian juga bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account dari bank-bank. Di sini juga sudah banyak ya tersambung dengan banyak pilihan yang bisa kalian pilih. Misalkan di sini dari Dana ya, kalian bisa langsung kalian bisa langsung lanjut pembayaran. Dan di sini langsung disambungkan ke aplikasi Dana kalian jika kalau kalian emang menggunakan Dana sebagai metode pembayarannya. Ini kalian bisa langsung bayar dan masukkan seperti biasa PIN kalian. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita tutup, lalu kita kembali. Nah, dengan demikian kalian berarti sudah melakukan donasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial dan review dari aplikasi Kitabisa. Oke, karena pengenalan dengan kedua materi sudah, dan kita juga sudah mereview sedikit dengan aplikasi yang menerapkan konsep-konsep dari materi-materi tadi. Jadi untuk videonya dicukupkan sekian, sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang baru. Terima kasih.